yang diharapkan memiliki kualitas yang bagus. Dianjurkan nanti adik-adik mahasiswa itu ini mencapai paling tidak resolusi di 720p atau dengan 30 fps gitu ya, supaya hasilnya lebih bagus lagi. Perangkat lunak pendukung dianjurkan untuk dapat diperoleh dengan cara membeli lisensi, baik itu mingguan ataupun bulanan, dengan mengambil peluang memanfaatkan aplikasi open source. Kemudian satu lagi ini dengan penggunaan yang tidak diizinkan ataupun tidak diperkenankan dari RAP yang diusulkan, yaitu nanti mohon adik-adik tidak digunakan untuk honorarium tim, itu baik nanti dosen pendamping ataupun pihak ketiga. Kemudian juga mohon tidak digunakan untuk konsumsi, itu untuk tim dosen pendamping juga pembelian ataupun penyewaan perangkat berupa komputer, PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, peralatan lainnya untuk kelengkapan riset. Ini jika sifatnya wajib, maka besarannya mohon tidak melebihi 1,5 juta adik-adik ya, karena bantuannya juga kecil. Kalau ini terlalu banyak, nanti juga dari isi pencapaian program saya kira akan mempengaruhi, sehingga perlu menjadi perhatian dari semuanya. Kemudian juga untuk perjalanan luar kota ini mohon tidak digunakan, apalagi dengan kondisi saat ini di mana penyebaran virus COVID saat ini adalah melonjak. Dari ini perlu hati-hati untuk tidak keluarga juga penyusunan, pengadaan dan penjilitan laporan untuk kemajuan dan laporan akhir. Ini sebenarnya tidak diperbolehkan, namun memang apabila nanti perguruan tinggi itu PTS atau PTN memang menghendaki harus ada pengandaan, maka ini juga nanti namun juga perlu menjadi perhatian ya, mungkin maka yang tidak lebih ya anggaran yang tersedia. Kemudian untuk kebutuhan ATK kertas itu juga tidak wajib ya, karena untuk program ini. Mungkin itu terkait dengan penggunaan anggaran PKR 5 bidang. Nanti jelas secara detail nanti dibaca-baca kembali di pedoman ataupun nanti secara lengkap teman-teman di mahasiswa akan memberikan informasi manakala nanti adik-adik dalam perjalanannya ada hal yang belum dipahami ya terkait dengan penggunaan anggaran ini. Adapun nanti dalam pembelanjaannya nanti mohon adik-adik tidak lupa bukan bukti-bukti pembeliannya, yaitu berupa nota gitu ya. Jadi berapa rupiah pun nanti penggunaan ini mohon nanti didukung dengan bukti-bukti berupa nota. Nanti tidak harus dengan kwitansi, tapi cukup nota karena memang nilainya sangat kecil. Jadi nanti misalnya adik-adik nanti membeli kertas 2 rim gitu ya. Misalnya 2 rim itu notanya berapa, misalnya 2 rim, 1 rimnya 40.000, berarti kan di 80.000. Jadi walaupun 80.000, notanya juga dilampirkan ada di semuanya. Berikut untuk yang pengeluaran lainnya, jadi nanti dibuktikan. Kemudian untuk transport, yang nanti transport lokal, yang tadi Pak Kota tadi, ini kan dipandunya memang head cost ya, namun sekiranya nanti memang terpaksa kok tidak ada bukti head cost, dan dengan standar dari standar biaya, artinya tempat. Tapi kalau memang nanti dalam perjalanan itu menggunakan kendaraan sendiri, kemudian membeli bensin, kalau beli bensin ya beli bensinnya saja yang diberikan head cost-nya. Misalnya dalam perjalanan menghabiskan 3 liter, 30.000 ya bukti bensin tersebut bisa dilampirkan. Kalau bensin kan biasanya di pom ada bukti stoknya, barangkali itu yang dimaksud dengan penggunaan head cost adik-adik yang untuk transportasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada adik-adik. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kami sampaikan pada Bapak Sukino yang telah memberikan sambutan sekaligus memberikan mengenai penggunaan dana PKM tahun 2021. Mudah-mudahan dari yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa dalam melaksanakan PKM saat ini dan sampai selesai nanti, sehingga betul mana anggaran yang boleh digunakan dan mana yang tidak boleh digunakan. Baik, kita beralih ke acara berikutnya, yaitu yang disampaikan oleh Bapak Ujang Suwarna. Beliau salah satu tim pengembang PKM di Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Selain itu juga beliau menjadi salah satu pengajar di Institut Pertanian Bogor. Untuk waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Ujang. Silakan Pak Ujang. Pak Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Yang terhormat Pak Direktur Belmawa, kemudian Pak Sukino, Pak Fajar, dan kawan-kawan di Belmawa. Mudah-mudahan sehat semua ya, Pak Fajar dan kawan-kawan. Dan Bapak Ibu dosen pendamping ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat ya, dan kita dijauhkan dari segala macam penyakit ya, terutama corona ini ya. Dan adik-adik ya yang saya banggakan, mudah-mudahan adik-adik tetap semangat ya dalam kondisi yang dalam tanda petik agak sedikit perlu tantangan. Adik-adik harus sukses ya menjalankan PKM-nya. Baik Bapak Ibu dan adik-adik, saya akan coba memaparkan. Saya izin share screen dulu ya Pak Fajar. Pak Fajar, suara saya sudah jelas belum ya? Atau keras? Sudah Pak, sudah. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik, jadi tadi sudah disampaikan di awal bahwa Belmawa mengadakan acara ini tujuannya untuk mendampingi ya pelaksanaan PKM yang saat ini sedang dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa dan juga didampingi oleh Bapak Ibu agar pelaksanaannya sesuai dengan panduan ya, dan kemudian pelaksanaannya bisa berhasil ya. Apalagi saat ini sedang dalam kondisi darurat ya, PPKM darurat. Nah, mudah-mudahan nanti akan ada 2 sesi. Saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang materi. Sebenarnya pemaparannya hanya singkat karena semuanya materi ada di pedoman ya. Yang kami sampaikan ini adalah ada semua di pedoman. Nah, nanti akan lebih banyak kita diskusi ya Bapak Ibu untuk mendengarkan atau kita diskusikan kendala, kesulitan adik-adik selama melaksanakan program ini, dan kita coba cari solusi bersama-sama ya, agar adik-adik bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, pada sesi siang ini kita akan diskusi terkait dengan PKM RE ya, riset eksakta ya. Nah, nanti akan ada 3 bagian Bapak Ibu dan adik-adik. Yang bagian pertama itu kita akan berbicara terkait dengan kunci ya, kunci sukses atau kunci kualitas PKM RE. Kemudian yang kedua nanti kita akan coba bahas terkait dengan karakteristik ya, pekerjaan luring daring itu seperti apa, apalagi dalam kondisi yang sekarang serba banyak keterbatasan ya. Ini bagian kedua nanti. Dan bagian yang ketiga nanti kita akan bicarakan terkait dengan kualitas ya pekerjaan PKM RE ya, penilaian kualitasnya dan juga bagaimana pekerjaan PKM RE ini. Baik, kita akan coba masuk ke materi yang pertama, yaitu kunci kualitas PKM RE ya. Ini ada 2 fokus kita, yaitu fokus luaran dan kualitas data ya. Fokus luaran PKM juga kualitas data. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik, silakan Bapak Ibu melihat kembali ya buku pedoman PKM RE ya 2021. Jadi adik-adik sudah mengalami proses perjalanan cukup panjang ya, dari awal Januari mungkin ya,
itu sudah mulai penyusunan proposal, seleksi perguruan tinggi, kemudian seleksi proposal, dan saat ini selamat kepada adik-adik dan Bapak Ibu sudah lolos pendanaan ya, sudah lolos pendanaan di mana pendanaannya 5 sampai 10 juta ya, dan kemudian akan melaksanakan PKM ini ya, dan sudah melaksanakan ya. Jadi pelaksanaan PKM RE adalah 1 Juni sampai akhir September ya, sampai akhir September pelaksanaan PKM-nya ya, tapi nanti di akhir Agustus akan ada dulu PKP 2 ya. Nah, jadi saat ini adik-adik sudah menjalankan program ini hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan dari 1 Juni ya, yang resminya 1 Juni dan sekarang sudah 1 bulan adik-adik menjalankan, dan masih ada waktu 1,5 bulan menjelang PKP 2 ya di akhir Agustus, dan kemudian masih ada sisa waktu lagi sampai untuk finalisasi sampai kepada akhir September nanti ya. Nah, dalam pelaksanaan PKM ini adik-adik melaksanakan pekerjaannya ya, kemudian silakan menggunakan anggaran yang sudah disetujui dan kemudian membuat catatan atau logbook ya. Nah, melaksanakan pekerjaannya sekali lagi 1 Juni sampai akhir September ya. Kemudian menggunakan anggaran sesuai dengan yang diperbolehkan ya di dalam panduan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sukino. Jadi itu mohon dicermati lagi panduannya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh anggaran yang digunakan ya. Dan kemudian membuat catatan logbook. Jadi setiap hari adik-adik beraktivitas baik luring maupun daring itu dicatat ya dalam sebuah catatan harian logbook. Nah, logbook ini bisa 2 versi ya. Logbook isikan ke dalam simbel mawa ya, dan juga logbook yang berupa soft file atau hard copy yang dipegang oleh adik-adik sendiri ya. Nah, jadi logbook yang pertama itu diisikan ke simbel mawa. Nah, diisikannya bisa setiap hari, tapi kalau tidak sempat bisa saja seminggu 2 kali ya, atau seminggu sekali ya. Tapi jangan sampai terlalu lama ya, jangan sampai 2 minggu sekali atau sebulan sekali, nanti tidak bagus ya logbooknya, karena logbook itu adalah catatan harian ya, apa yang terjadi setiap hari dalam pelaksanaan PKM ya itu. Nah, ada lagi logbook yang sifatnya hard copy ya atau soft file, itu sebagai pegangan adik-adik ya. Di situ silakan ya jadikan backup ya dan sebagainya. Nah, ini logbook ini silakan diisikan di simbel mawa dan dituliskan dalam bentuk hard copy atau soft file ya gitu. Nah, kualitasnya ya kualitas pekerjaan ya, perhatikan sesuai dengan proposal dan sesuai dengan panduan dan mengakomodir kondisi pandemi yang sekarang sedang meningkat ya, jangan sampai melanggar prokes ya begitu. Nanti akan ada modifikasi sedikit ya dari proposal karena memang situasi sekarang pandeminya terus berkembang ya. Kemudian juga kualitas dari penggunaan anggaran ya, jangan sampai terlalu banyak ke administrasi karena maksimal 20% administrasi ya. Sedangkan untuk operasional kalau bisa minimal 80%, sehingga nanti kualitas pekerjaannya bisa dilihat dari anggaran tadi. Kalau anggaran banyak digunakan untuk operasional, untuk penelitian ya, kemudian untuk alat dan bahan ya, metodologi dan sebagainya, ini akan menunjukkan kualitas dari pekerjaan karena anggaran yang digunakan lebih banyak untuk operasional kegiatan penelitian ya untuk PKM RE ini. Termasuk kualitas logbook juga, kalau bisa di logbook itu ada hasil, ada data ya, ada kegiatan, ada hasil, ada data yang disampaikan di logbook itu ya. Kalaupun tidak ada hasil dan data, sampaikan di situ kegiatannya apa, aktivitasnya apa. Kalau ada kendala kesulitan, sampaikan. Dan kemudian solusi-solusi yang bisa ditawarkan di logbook juga bisa disampaikan. Jadi logbook itu sebagai catatan kita dalam sebuah penelitian ya, terutama PKM RE ini. Nah, kemudian berikutnya adalah PKP 2 ya. Insya Allah kalau tidak salah nanti